Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang istilah dan juga bidang anatomi yang merupakan bagian dari biomedik penghantar anatomi dasar bagian kedua. Nah, di sini kita lihat seperti di video sebelumnya ada posisi anatomi ya, di mana di sini ada garis yang membagi tubuh ini menjadi bagian kanan dan juga bagian kiri. Kenapa ini penting? Karena contohnya kalau di bidang medis gitu, saya ketemu pasien dan bilang coba pegang kuping kirimu. Maka kuping kiri yang dimaksud itu adalah kiri dari pasien. Maka dari itu perlu untuk menyamakan persepsi dalam bidang tersebut. Nah, selanjutnya yang penting adalah ada medial dan juga lateral. Medial itu dapat dikatakan dengan menuju garis tengah. Maksudnya apa? Kita bisa lihat di sini ya. Menuju garis tengah. Lihat aja di tanda panahnya itu dia menuju garis tengah. Lalu lateral itu apa? Kita lihat di sini. Oh, dia menjauhi garis tengah. Ini ya garis tengah ya teman-teman. Yang di tengah ini. Maka kita dapat simpulkan bahwa lateral itu artinya menjauhi garis tengah tubuh. Nah, kalau untuk contoh misalkan ya, kita punya sebuah titik. Ada titik A dan juga titik B. Maka kita bisa mengatakan bahwa titik A posisinya lebih medial daripada titik B. Kenapa? Karena titik A ini lebih dekat dengan midline atau garis tengah. Sedangkan kebaliknya titik B lebih lateral daripada titik A karena lebih jauh atau menjauhi garis tengah. Simpelnya seperti itu ya. Selanjutnya ada proksimal dan juga distal. Kita pakai bagian bawah ya. Kalau ke atas itu proksimal, kalau ke bawah itu distal. Sama ya, di sini juga kalau ke atas itu proksimal. Nah, untuk proksimal dan distal itu hanya ada di bagian tangan dan juga kaki ya. Dimana artinya proksimal itu menuju batang tubuh. Sedangkan distal itu artinya menuju ujung ekstremis. Nah, biar tidak bingung kita pakai contoh aja ya. Dimana di sini misalkan, nah kita punya titik A dan juga titik B. Jadi apa sih yang dimaksud dengan batang tubuh? Batang tubuh itu artinya dimana tempat kaki kita menyatu dengan tubuh. Tidak hanya di kaki tapi juga tangan, dimana letak tangan kita menyatu dengan tubuh. Di bagian yang saya hijaukan ini ya. Dimana artinya kita bisa simpulkan yang mana lebih proksimal, si A atau si B. Kita tinggal lihat yang mana lebih dekat dengan batang tubuh, yaitu titik A. Berarti kita bisa simpulkan bahwa titik A lebih proksimal posisinya daripada titik B. Dan sebaliknya yaitu titik B, karena dia menjauhi atau lebih jauh atau menuju ujung ekstremis, itu disebut dengan distal. Titik B lebih distal daripada titik A posisinya. Nah, selanjutnya kita dapat lihat di sini yaitu bagian atau dari angle kiri posisi anatominya. Kita lihat di sini yang tadi kita sudah pelajari yaitu ada proksimal dan juga distal. Nah, jadi proksimal dan distal ini tidak menyatakan bahwa dia itu di atas atau di bawah, tapi menuju ujung batang tubuh yang kita sebutkan tadi ya. Nah, untuk menunjukkan atas atau bawah dalam tubuh ini, itu kita harus menggunakan bahasa yang lain. Karena kalau kita samakan, misalnya kenapa nggak kita pakainya di atas gitu atau di bawah. Nah, kalau di posisi ini mungkin yang atas di kepala. Tapi coba bayangkan kalau posisi orang ini yaitu sedang tidur. Maka bagian atasnya itu akan menjadi bagian perut gitu. Dan bagian belakangnya yaitu bagian punggung gitu. Kalau dia dalam posisi tidur terlentang gitu misalnya. Itu akan beda lagi. Maka dari itu kita harus mempunyai bahasa untuk menamakan
atas atau menuju kepala ataupun depan ataupun perutnya gitu. Dan di sini ada namanya anterior. Nah, anterior itu dapat juga dikatakan atau simpelnya itu adalah menuju ke depan atau ventral. Itu sama aja ya artinya. Lalu lawannya dia adalah posterior atau menuju ke belakang. Nah, lalu ada juga untuk menamakan atas dan bawah tubuh ya, yaitu superior. Superior atau biasanya juga disebut dengan kranial ya, itu artinya menuju kepala. Sedangkan inferior atau lawannya, atau lebih gampangnya kita bilang ke bawah gitu ya, itu menuju tulang ekor. Nah, kita ambil contoh misalnya mulut ya, di sini ya. Ada mulut dan juga ada mata. Kita bilang bukan kita bilang ya, kita tulis aja ini ada mata, ini ada mulut. Maka dapat dikatakan bahwa mata lebih superior daripada mulut. Kenapa ya? Karena emang lebih dekat dengan ujung kepala. Sedangkan mulut lebih inferior daripada mata. Selanjutnya, contoh lain, yaitu ada bagian perut misalnya kita ambil, dan juga bagian punggung. Maka dapat kita katakan perut itu lebih anterior posisinya daripada punggung. Sedangkan punggung yaitu kebalikannya, yaitu lebih posterior daripada perut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang anatomical plane atau bidang anatomi ya. Dimana yang pertama ini ada yang namanya sagittal plane. Sebentar. Sagittal plane itu intinya dia membagi tubuh menjadi bagian kiri dan juga bagian kanan. Contohnya seperti di gambar ini ya, kita bisa lihat garis yang di tengah ini itu disebut dengan sagittal plane, atau kalau dalam angle lainnya gitu ya, kita bisa lihat bahwa bidang pink ini membagi tubuh tepat di tengah-tengah, itu namanya sagittal plane. Atau kalau lebih diperinci, kalau dia benar-benar memotong di tengah, itu disebut dengan mid sagittal. Nah, sedangkan di konteks lain, contohnya dia memotong, bisa dibayangkan ya, misalnya dia memotong itu tidak di tengah-tengah tapi di bagian lengannya ini, atau saya gambarkan di sebelah kiri ini ya, dia memotongnya di bagian sini. Itu bukan mid sagittal, tapi namanya dan yaitu paramedian. Sedangkan yang tadi itu kalau benar-benar motong di tengah itu adalah mid sagittal. Intinya adalah sagittal plane ini membagi tubuh menjadi bagian kiri, yang bisa lihat di sini yang bagian biru ini itu bagian kanan, dan juga yang putih itu bagian kiri. Nah, selanjutnya yaitu ada bidang koronal atau bisa juga disebut dengan bidang frontal ya, frontal plane atau koronal. Nah, dimana intinya bidang ini tuh tegak lurus terhadap mid sagittal yang tadi. Tadi kan mid sagittal itu kayak gini ya, semoga kebayang teman-teman. Jadi dia sekarang itu tegak lurus ya, tegak lurus itu kayak gini. Nah, semoga kebayang ya. Intinya biar lebih gampang kita bisa lihat di sini itu membagi menjadi bagian depan dan juga belakang tubuh. Depan seperti yang tadi yaitu anterior, dan belakang yaitu posterior. Nah, intinya untuk bagian frontal ini dia itu tegak lurus dengan mid sagittal dan juga membagi tubuh menjadi dua bagian, depan dan belakang, yaitu anterior dan juga posterior. Nah, selanjutnya yaitu ada bidang horizontal atau transversal ya. Transversal plane. Nah,
Kenapa dia disebut horizontal ya, kita lihat aja. Ini adalah satu-satunya bidang yang horizontal. Sedangkan tadi kan misalnya mid sagittal itu vertikal. Terus juga ada frontal. Itu juga vertikal. Sedangkan ini hanya satu-satunya yang horizontal. Yang membagi tubuh menjadi dua bagian juga. Cuman sekarang dibagi menjadi bagian atas yaitu superior dan bagian bawah yaitu inferior. Nah, selanjutnya sebenarnya ada satu bidang lagi yaitu namanya bidang oblik, yang dimana artinya kalau saya contohkan ya, saya gambarkan itu dia tidak vertikal dan juga tidak horizontal. Jadi cukup untuk itu aja untuk bagian plane atau bidang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.